Tuh. Pemirsa Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah pada hari Ahad tanggal 8 bale Juni 2023 kita basuh balik jo pemirsa Soro Minang TV dalam sebuah program rutin kita, yaitu biasa kita sebut dengan Halo Warganet. Nah, pemirsa Soro Minang TV sambil menunggu host kita yang lain, kami tapaso tampil surang terlebih dahulu. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya, tentu sebelum kita memulai program rutin kita yang disebut dengan Halo Warganet, tentu kami seperti biasa all crew Soro Minang TV tetap bersemangat dan selalu berdoa kepada Yang Kuasa supaya all crew Soro Minang TV dan pemirsa yang ada di mana saja untuk tetap selalu mendapatkan keberkahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pemirsa Soro Minang TV, berikutnya tentu kami juga selalu menghimbau kepada pemirsa Soro Minang TV untuk selalu meng-share, me-like, men-subscribe dan memberikan komen di akun fanpage Soro Minang TV serta akun YouTube Soro Minang TV, dan memfollow serta memberikan komen di akun fanpage Soro Minang TV. Seperti biasa pemirsa Soro Minang TV, tentu keberadaan dukungan-dukungan dari pemirsa sadonyo itu yang membuat kita all crew Soro Minang TV bisa selalu menjumpai pemirsa sadonyo dalam berbagai macam program yang telah disusun oleh redaksi Soro Minang TV. Nah, untuk kaliko Assalamualaikum Mak Hos. Wabarakatuh. Kama kok talai na tibo. Talai indak dong. Talai Pak Fred tibo pemirsa. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonyo, apa yang akan kita diskusikan seperti biasa di Soro Minang TV dalam program Halo Warganet, tentu kami selalu menyampaikan bahwasanya program ini adalah untuk menerima semua tampungan-tampungan, baik itu keluhan maupun itu adalah sebuah apresiasi yang positif terhadap instansi pelayanan-pelayanan publik, baik itu instansi swasta maupun instansi pemerintah. Ya, pasti itu kan. Nah, untuk itu kepada pemirsa, jangan lupa ikuti taruh live streaming kami di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Laya do juga pemirsa kita yang membantu Mak Hos. Jo daboy Mbak apa ya? Apa namanya? Apa tuh? Roaming dah. Apa namanya istilahnya? Storing. Volume dek dake bana. Atau mic 2 buah. Ndak, iko lah ya lah. Oke. Eko lah kete alaman pam. Ala dah boy. Ala ada boy. Oh, terima kasih banyak dah boy. Lai apa gua? Kok ndak apa? Lai. Oke ya. Oke. Berjalan dengan ala baik. jalan dengan baik. Oke, pemirsa Soro Minang TV, seperti biasa kami berdua Safril Bahar dan Ambo Fred Azwansa menjumpai pemirsa dalam program Halo Warganet pada malam Ahad malam. Ya. Pukul tanggal 18 Juni 2023 tepat pukul 20.00. 90 menit ke depan kita akan menjumpai dan menemani pemirsa sadonyo dalam berbagai macam hal yang mungkin ada pemirsa pingin sampaikan di kolom komentar Halo Warganet. Iya.
Dan pemirsa Suara Minang TV, tidak lupa pula kami selalu mengajak kepada seluruh sanak saudaranya untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan segala aktivitas kita Ma'hos, termasuk yang tadi mati libur ya, bersama betul, keluarga. Quality time namo kok kata-kata daboy. Ya. Dan semoga apa yang Allah kita lakukan hendaknya menjadi amal ibadah dan menjadi pahala bagi kita sadonyo. Amin ya rabbal alamin. De sansai no arikona. Sansai juga. Tapi tidak bado. Yang penting tugas awak jalankan. Jalankan. Ya. Kalau iya merasai. Yo kameramen mah. Aduh dah. Tanang, aduh Daboy kameramen. Daboy makan lulu. Ya. Selamat datang Daboy yang penuh setia dengan SM Cafe. Pasti. Samba buruk-buruk ledoi jauh ya. Iya. Sesuatu gimana gitu ya Daboy ya. Teta Lua Pinang. Mantap Daboy. Pak Fred, ada enggak berita yang hangat? Karena kalau di grup WA ayo lari bui orang video-video tentang orang nan antriai bahkan lah dole di segulung kabar meninggal dek gara-gara batanggang menunggu iya. Iya. Jadi coba baca ada baca cik Mahos iko dari batam.suara.com. Oke. Jadi terkait pemirsa dan sanak Suara Minang TV dengan matinya ayah yang merupakan hajat hidup orang banyak di Batam itu terjadi di Muko Kepri Mall. Ya, memang dalam beberapa hari yang lalu cukup berdampak, bahkan banjir di seputaran itu ya. Iya. Memang sekarang sih tidak, tapi mungkin dalam proses perbaikan. Cuma memang butuh lama proses untuk normalisasi. Jadi coba Pre. Beredar video air tergenang lain nampak. Paralu dong. Beredar video air tergenang di depan Kepri Mall pada hari Jumat tanggal 16 Juni sore kemarin. Ternyata pipa air milik PT Spam Batam bocor dan diduga menjadi penyebab matinya air di wilayah tersebut. Di beberapa wilayah yang memang sumber air itu berasal dari Dam Duri Angkang yang pastinya. Dan itu memang diakui sendiri melalui media sosial Instagram pihak PT Air Batam Hilir. Sedang melakukan perbaikan yang masih dalam proses. Selama pekerjaan ini memang akan terdampak pada daerah-daerah yang mengalami pasokan air yang mati. Benar. Karena mereka Pak Fred sebelum dilanjutkan. Jadi banyak beredar tuh video-video keluhan-keluhan. Iya memang. Berbagai macam grup WA ya. Sangat sehubungan dengan itu gitu. Iya. Lanjut. Wilayah-wilayah yang terdampak antara lain Bengkong, Jodoh, Nagoya, Sungai Panas, Batam Center, Lubu Baja. Itu lah pasti itu. Enggak Batanyo pun lah pasti itu. Iya. Karena pasokan untuk dari Dam Duri Angkang itu adalah untuk daerah Nagoya sekitarnya Nagoya, Jodoh, Batam Center, bahkan sampai ke daerah bandara. Jadi itu yang menyebabkan masyarakat banyak yang menjerit. Dan Niko Mahos indah sekali doh. Selalu yang menjadi keluhan masyarakat Batam itu adalah masalah air bersih. Entah apalah ya. Masalah air kok enggak pernah selesai. Enggak pernah selesai. Dan alasan PT Spam Batam normalisasi perbaikan jalur pipa dengan penggantian. Alasannya tuh tentu begitu kan. Nah, apalagi kalau enggak ada alasan diserang lah deh kawan. Sarang lah deh orang. Apalagi kini kok akibat dari pelebaran jalur mulai dari simpang laluan Madani sampai dengan ke arah bandara. Itu pipa air nanti tapi jalan tuh Pak karena itu enggak mungkin enggak ada. Itu pasti kanai. Nah, memang tanpa disengaja Mahos kanainya pipa air itu. Ya kadang di alat berat di sana saudaranya itu yang riskan. Iya kan sebenarnya gini dek karena ada
pembangunan jalan. Iya, betul. Yang salah moga memang waktu jalan kita masih dalam tanda petik cuman hanya 2 row. Iya. Nah, jadi tentu di pinggir-pinggir alat terpasang pipa-pipa sedemikian rupa. Iya. Tapi karena ada perluasan jalur, betul. Pelebaran dan penambahan jalur, berarti logikanya seluruh yang berbentuk apapun yang ditanam di bawah, yang mau tidak mau di pinggir mau tak mau dibuka, harus dibongkar. Nah, proses itu kadang-kadang ada yang membuat error. Ya pasti. Mungkin jaringan internet lah. Iya, betul. Bisa jaringan PLN besok di atas ya. Nah, lado di bawah ya. Jadi gini Maos, itu yang menyebabkan banyak kepatangko pemerintah daerah di luar kota Batam mengagumi Batam karena Batam itu kota tanpa kabel. Oh, maaf deh ya, kabel mahal ya. Iya, kalau nanti tapi tentu balik kabel. Kalau nanti tengah kan enggak ada kabel-kabel dong. Barang ya dah boy. Review balik ya kabel darat teh. Balik ya. Tapi kalau nanti jalan gadang kan lain ada dong. Emang enggak ya. Nah, salah satunya memang begitu. Itu efek dari pembangunan. Ya. Nah, cuman air bersih kok kan memang hajat hidup kurang banyak. Jadi tidak bisa diapon ya. Tidak bisa ditolerir. Jadi artinya adalah khusus untuk air bersih. Ya. Kalau bisa memang harus ekstra hati-hati. Harus sangat ekstra hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang membuat. Karena yang wak tahu mungkin ada 2 atau 3 kali seputaran Keprimol meledak pipa air. Selalu. Dulu dari Poltabes arah ke Keprimol sekitar berapa puluh meter sebelum lampu merah bocor sebelah kiri. Selalu. Betul kan? Betul. Nah, jadi artinya adalah Iko bukan kasus yang pertama. Bukan kasus yang pertama. Tapi yang terbesar. Tapi yang terbesar. Banjir petang orang Banjir. Ya, acok apa pada lulus tuh? Acok juga. Jangankan yang di Keprimol, waktu yang di depan Sotlink pun kan itu juga. Iya. Kita kan nejo kok. Oke, pemirsa Suara Minang TV, untuk wilayah-wilayah yang memang mungkin menjadi problem terhadap hajat hidup kita tentang air ini, tidak ada masalah. Buatkan saja di kolom komentar apa yang dirasakan, bagaimana kehidupan masalah distribusi air di wilayahnya dan segala macam. Nanti memang kita akan coba rekap. Nanti insya Allah kita akan sampaikan kepada pihak yang terkait sehubungan dengan itu. Yang pasti Dunsana Suara Minang TV memang itu adalah efek dari pembangunan. Jadi bukan merupakan unsur kesengajaan. Betul. Terkadang memang pekerja lah hati-hati, cuma kan kita tidak tahu bara dalam pipa kok tak tanam. Betul. Nyo dek mang garuk beko ko tak singgung pipa kok sekete pang gitu kan. Oke. Ada komentar tuh Mas, mungkin nanti dibaca dulu nak. Wak coba baca lu sambil memici yang mata. Jadi. Apa memici yang mata? Bako bici yang mata. Dah nampak dah. Dah nampak dah. Kalau orang gaya. Para dulu kacamata ambo nak. Baganti kacamata lu Kacamata Pak Pret mahal. Indah. Kok kacamata plastik beda kacamata daboy. Kacamata daboy itu rancak tuh. Oke, atau ada yang terlewat dah ada. Nah. Oke, yang pertama Donald bin Rajab. Kompak. Nampak muda Paus. Serius gak? Paus kok baru potong rambut ya kona. Modeko lah, kalau yang memuji awak gini kok kirim lah gak 100 bintang tuh. Iya. Kok layak dong? Kirimlah Pak Donald. Rizaldi Chan, assalamualaikum, mantap Pak Hos, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Pipret. Semoga cepet sehat. Semoga capek sehat. Kami lah bantu anak hilang ini dua. Nak tentu nak kedai. Lah malam Pak Pipret dah kasih kok. Lanjut. Oh ya Pak Rizal, yang heboh postingan tadi siang di FB. Mati aye di Bengkong. Betul. Itu yang perlu. Ya, kita sampaikan. Budes. Manis menonton. Kayaknya di bawah ledo komen. Hendra Piliang. Tambah gapuk Pak Hos gitu. Tambah gagah Pak Hos gitu. Selalu sehat, amin. Terima kasih. Yo baale kok. Orang rumah Santiana mah badan boy. Di manjo-manjo tuh gapuk anak. Kok banyak ulah kuruh. Ya, di Malado di Manjong kuruh kok.
Enak. Tapi Madayu kabaya. Kuroi. Apa maunya tuh? Assalamualaikum Pak Hos, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Des. Budes. Kita tunggu di SM Cafe untuk yang berikutnya. Oke. Balik ke masalah iya tadi Pak Hos. Pak Hos. Ya. Iko sabananya kan beda operator yang dulu. Oh iya. ATB iko nanti niko kan moya. Ya. Alaba jalan 2 tahun tapi nampaknya Masih belum maksimal ya. Belum maksimal. Iya. Nah, apalagi dengan kebijakan pemerintah daerah kota bersama dengan BP, itulah makanya Ayeko menjadi sangat riskan untuk daerah-daerah yang Batam Center, Nongsa, Nagoya, Jodoh, Bengkong, Sungai Pane, itu yang selalu kanai gitu loh. Iya. Nah, tapi di Batu Aji kadang-kadang awak mandangnya Aduh juga. Nah, kalau kasus di Batu Aji jika tidak ada yang eksiden dalam artian gara-gara pembangunan rusak, bisa jadi memang pasokannya yang tekanan kurang gitu. Nah. Betul kan? Pasokannya yang kurang bagus dan seterusnya. Tapi jujur saja awak di Batam gue ndak pernah selesai ya gue Pak. Dari dulu. Aduh sen memang. Karena memang salah satu adalah kita betul-betul mengharapkan sumber air itu hanya dari tanda hujan. Iya kan? Indah ada sumber air olahan yang apakah itu mata air kah atau bahkan ada teknologi menyuling air laut menjadi air tawar minum kan? Itu alun ado di Kota Batam sehingga memang di beberapa titik contoh dulu karena ada Pak Pret Pak yang Sungai Harapan Karyang mana dulu? Dam Sungai Ladil atau Kubak bunyinya. Ala mulai instruksi penghematan mati air sekali 3 hari. Laku tandon. Tapi memang labanya usaha dari BP Batam sebagai pengelola hajat hidup orang banyak, bukan Pemko ya. Pertama dengan membangun dam Tembesi. Seharusnya dam Tembesi itu lebih dari 10 tahun airnya lah bisa dimanfaatkan. Karena itu kalau tidak salah dam Tembesi itu di bawah tahun 2010-an itulah mulai pembangunan waktu itu kan. Dan adonan kedua waduk Segong yang di Barelang Ujung. Jauh lah itu. Betul. Itu mungkin untuk pasokan di daerah sana. Cuma apakah memang jalur distribusi pipa itu ado apalun kita kan tidak tahu. Cuma kapasitas waduk Segong itu malah lebih gadang daripada dam Tembesi yang ala dibangun Kapatang. Iya. Tahu Bapak pernah ke Jos dulu? Awak belum pernah ledor. Tapi kabarnya ada yang konsumen SM Cafe yang ala pernah mencari di sini. Mungkin beliau sedang mencari kok. Kalau kadam apa tadi yang Segong tuh ala pernah ke situ. Pernah ya. Pai Manta manga kami dulu ya. Pai Manta bansos sosial ke beberapa ada panti asuhannya ada di dalam itu gitu. Tapi perlu juga kita apresiasi Maos. Sebenarnya lah banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BP Batam dalam menormalisasi pasokan air bersih untuk masyarakat Batam. Yang utama sekali pembersihan eceng gondok di Dam Duriangkang. Serta pembersihan pemukiman-pemukiman liar yang ada di seputaran Dam Duriangkang. Itulah paling ngaco itu karena kalau kita lihat dari pesawat banyak bana enceng gondok pemukiman liar bahkan sampai orang beternak di dalam tuh kini tidak ada gitu lah do keramba bagai kayak lauke gini cuman ayah mau itu indah aja bisa baru-baru tapi maklum saya gitu. Walaupun ya Batam tidak ada kayak tang air tidak ada dong. Jadi air itu datang dari air hujan. Kalau mata air itu agak jarang-jarang loh. Nah, betul. Aduh. Selamat malam, Kandariki. Mantap. Ala agak santai apeksi selesai ya. Jadi membawa wali kota nih loh. Wali kota Gunung Sitoli. Berarti sana itu. Iko
Cik Marga. Ya? Oke. Ya. Tapi kabarnya masih menunggu itu yang di Sungai Harapan. Turnamen ya. Ya, oke. Pemirsa Suara Minang TV sadonya, sekali lagi tentu kami tetap berharap kepada pemirsa jika memang ada sesuatu yang terjadi di lingkungan masing-masing, apakah itu kondisi apapun lah namanya yang bisa disampaikan secara bijak di halo warganet gitu, silakan menulis di kolom komentar dan kami akan sampaikan kepada kita akan rekap nanti itu. Kita akan rekap, akan kita sampaikan kepada instansi yang terkait, dalam hal ini BP Batam. Betul. Pak Pret, ya, apa tuh Mas? Kalau cerita AI ego, karena memang dalam waktu 2-3 hari ego kan hangat memang ya. Sangat. Di dalam grup-grup WA grup itu sangat banyak informasi-informasi seperti yang disampaikan oleh Pak Pempret tadi. Pak Rizaldi di Facebook juga muncul viral tentang air yang terjadi di wilayah Bengkong. Di Bengkong, ya kan. Nah, jadi pemirsa Suara Minang TV sadonya tentu dalam hal itu kita tidak ada masuk ke ranah yang apakah itu ranah kebijakan politik dan segala macam ya. Tapi yang jelas awak yakin dan percaya tentu pihak pemerintah dalam hal ini selalu BP Batam dalam hal ini spam tentu akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, cuman kita berharap juga sementara terjadi terkendala pasokan air, sementara air itu adalah kebutuhan masyarakat. Betul. Kok dapet daknya ada solusi dari spam. Nyobot tangki ke situ wilayah-wilayah itu. Nah, itu loh permasalahannya. Spam Batam itu alam menyediakan hotline untuk bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih dengan mobil tangki yang nyosadi. Cuma kadang-kadang layanannya lo yang lambe. Dek mungkin banyak awak ndak tahu, atau mungkin di hari libur kita ndak lo tahu dong. Iya. Masalah keluhan masyarakat itu kan tetap ada. Jadi lagi pun nomor telepon kan ala di balian tuh. Silakan hubungi nomor HP 0811 77 80 155. Itu nomor itu. Itu nomor itu. Santiang berat ya. Itu ada nomor tuh, atau call centernya 0778 5700 000. Bagi masyarakat Batam di daerah terdampak akibat matinya air, pasokan air, bisa menghubungi nomor yang tadi. Mobil tangki siap datang. Kapasitas 5 ton. Bisa datang. Jadi artinya adalah masyarakat juga harus proaktif untuk memenuhi. Betul. Karena memang itu kebutuhan. Teleponlah itu. Telepon nomor itu. Ya, kalau seandainya indak dilayani, sabuan di Halo Batam. Sabuan di Halo warganet. Halo Batam, Halo warganet. Banyak media-media. Media banyak. Dan apalagi kini masyarakat kita kok kan kalau ndak viral ndak ngerespon dari pemerintah. Betul. Jadi memang harus diviralkan dulu baru direspon. Ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya Pak Pret. Kira-kira alenan. Nah, ada Cik Maos. Kok ada 2 berita yang gemparkan kok. Tapi agak nyerempet politik awak setena. Walaupun politiknya tuh di kotanan kadang-kadang tuh, tapi tarasojo kita di Batam kok Maos. Nah, jadi untuk Dunsana Suara Minang TV yang memang juga mengikuti perkembangan politik di Indonesia saat ini. Jadi apa yang diributkan ke Patang terkait dengan sistem pemilu proporsional tertutup ternyata tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya sistem pemilu kok tetap terbuka. Mode biasa. Nampak orangnya. Nampak namanya. Ada fotonya deh. Ada foto. Namo saja. Ya. Jadi yang akan duduk calon-calon dewan kita kok yang punya suara terbanyak. Cuma masalahnya giko juga. Kadang anggota-anggota kok kan batu ada kata ruku gerung. Kau ahli filsafat kau. Sabananya caleg-caleg iko inyuk para lu Jawa seperti pengemis.
Inyo kalau kata pilih itu datangi masyarakat. Ya. Mintalah suara, pilihlah ambo. Beko ketika ambo duduk, ambo pertahankan, ambo perjuangkan apa yang menjadi aspirasi. Namun di perjalanan kadang-kadang kalaulah keputusan pimpinan partai, orang kok tidak bisa menggarik dong. Orang kok tidak bisa menggarik dong. Kadang-kadang kalau cerita politik kok memang kita agak ngari-ngari sadap. Ngari-ngari sedap. Jadi gini kok yang jelas Pak Pred, yang jelas adalah bagi para politikus, para yang sudah mendaftarkan diri menjadi caleg di berbagai macam partai, dengan lahado keputusan MK tetap memakai sistem yang proporsional terbuka, maka bau sao kareh lah untuk supaya bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Iya, pastinya. Karena di dalam hal itu seperti Pak Pred sampaikan tadi, yang menentukan yang duduk itu adalah suara dari rakyat. Suara terbanyak. Kita tidak penting bagi kita gini go bagaimana para politikus masa lalu Pak Pred. Iya. Oh banyak janji-janji itu urusannya lah. Itu urusannya. Dosonya lah. Dan jale kemungkinan tentu kita berharap. Belajarlah dari para politikus yang lalu-lalu. Batu-batu dijadian menjadi anggota DPR itu adalah tempe mengabdi, bukan tempe cipiti. Kalau mau tempe cipiti nyo ndak kata pikir jadi robah niat tuh. Batu-batu pingin mengabdi kepada negara. Kalau seandainya di DPR RI, mengabdi di Kepri kalau seandainya di DPR provinsi, dan mengabdi di Kota Batam seandainya di DPRD Kota Batam. Jadi rubah prinsip itu. Jadi tidak ada motivasi lain selain daripada hanya pingin memanfaatkan kemampuan SDM yang ada di dalam diri seorang untuk kemaslahatan Kota Batam itu sendiri. Dan kita mahos sebagai media, kita rencanakan akan ada program kan. Tapi nama programnya kita risiakan dulu. Oh itu nanti lah tuh ya. Yang jalan kita jika seandainya ada yang memang membutuhkan ya kita akan lakukan itu nanti gitu. Nah, jadi, maksudnya gitu mahos. Jadi rencana kita sebagai media, kita akan memberikan kesempatan kepada calon-calon wakil rakyat Iko yang ingin memberitahukan kepada konstituen, kepada para pemilih apa yang menjadi visinya, misinya, dan apa program-programnya untuk supaya nyo bisa tapilih. Kita sediakan media dari SMTV. Tapi itu bagi yang namu. Bagi yang namu. Kalau enggak ada bahaya. Enggak bahaya dong. Tapi yang jale sebagai media kita netral, dalam artian netral, siapapun dari partai manapun silakan. Welcome. Asalkan sesuai aja radio Ustaz. Nyo singgah aja sakit. Oke, pemirsa Sorominang TV, Pak Pred kok ramina orang di Bungku Pak Pred? Kayaknya ada orang barale, Maos. Iya. Oh, jangan. Bukan. Bakso Priamando. Oh, ndak kurang dek karyo haji ya. Oh, iya. Tapi sabana bukan itu dah, boy. Ikoko orang mengajar rayo haji supaya tenang. Bisa menjalang mintuwo itu makasih dah, boy. Membawa jambak itu yang paling penting. Jambak kok kan tradisi kita kok. Nah, jadi mahos adonan kedua kok yang hangat-hangat lo kok. Aku tuh tadi pagi baru. Ikonan musuh bebuyutan berdua tanya-tanya baso. Tadi kalau mencalik tadi dah boy bagi komen lah tuh nena. Iya. Nan jale kini gos semua para politikus pasti pingin membangun komunikasi dengan siapa saja. Betul. Ya tapi lah dikecian orang. Kalau di politik itu yang abadi cuman hanya kepentingan. Iya, pasti. Betul dah, Bay? Betul. Pertemanan itu ndak abadi dah. Ndak abadi. Tapi kalau kepentingan pasti abadi. Dan tentu kita berharap. Karena memang hampir 20 tahun ya. 20 tahun. Hampir 20 tahun antara Demokrat dengan PDI agak ngengek dingin. Nah, dengan
dua generasi Tokoh kedua. muda. Dua orang anak presiden bertemu kan begitu ya. Itu tentu bisa mencairkan. Paling tidak suasana. ada sebuah gambaran pemilu Indonesia akan damai. Itu pasti. Akan ada sebuah gambaran tidak ada kotak kardus yang digembok. Lucu ya nak. Ya. Ada nanti hal-hal yang mungkin pada pemilu-pemilu yang lalu yang pada saat siaran si A menang itu mati TV itu si B akhirnya mana tentu terus ada loh hilangkan cebong kampret ya. Mudah-mudahan kita tidak terbelah lah, dan kita berharap masyarakat pasti berharap dah boy kok dapat calon tu yo 3. Tapi kalau tetap 2 calon kok terbelah yo aja. Terbelah juga. Ya terbelah ya. Tapi kalau 3 jadi ya 3 lain tidak terlalu apa warna deh gitu, ya kan? Pastinya. Ya, jadi pengalaman lah masyarakat Batam secara khusus pendengar Suara Minang TV di 2009 balik adalah situasi yang menjadikan kita itu kadang-kadang laki bini yang membaca kak. Ya nah, jangan kamu sana laki jo bini sama membaca kak kalau beda sero. Ya beda pendapat. Lai sapat tiduran tuh beda punggungnya sudah. Dek karena apa? Dek karena persoalan politik. Nah, jadi kita berharap terjadi situasi damainya. Itu menjadi salah satu gambaran dan menjadi sampel sampai ke bawah. Jadi kalau para petinggi kita memang berbeda dari sisi politik, tapi konsep kita tetap sama, bagaimana Indonesia sejahtera umpamanya. Kan gitu ya kan? Mazhabnya berbeda-beda. Mazhab beda-beda. Tujuan sama. Tujuannya tetap sama. Siapapun pemenang. Nah, tentu itu harapannya. Pastinya. Tapi kalau seandainya ada misi yang lain, tentu waktu yang akan menentukan. Waktu juga yang akan menentukan. Apakah Pak Anies tidak jadi dicalonkan itu lain tuh. Itu kecil dah boy tadi dah kecil tuh. Itu dah boy baru mengecek. Kau ada keknya dah boy. Ndak pindah Malaysia, ndak pindah Singapura. Ai bawa jelek. Kalau awak sebentar nyeberang ya. Sejam sampai. Langsung pindah harga. Ya tentu pemirsa Suara Minang TV. Untuk saat ini apa yang Pak Pret sampaikan tadi itu sambil kita kok mau olah kemampuan apa gitu pemahaman kita terhadap politik Jadi sikapi saja secara bijak dan positif terlebih dahulu. Pastinya. Biar nanti waktu yang akan menentukan. Karena memang rasanya kalau kita berbicara logika, 3 partai itu kan Allah membuat surat kesepakatan bersama. Lah ada sertifikatnya. Ya kan? Lah tanda tangan ketumnya masing-masing. Nah, jadi tentu rasanya sangat naif pula gitu. Gara-gara pertemuan beberapa menit itu melanggar atau kesepakatan. Membatalkan kesepakatan mungkin tidak sempat jauh itu dah. Jadi awak supaya dah boy jangan pindah ke Singapura. Kalau dah boy pindah Singapura panjang awak. Nah, ada kawan banyak di sekolah dah. Hilang artis SMKV gitu ya kan. Tapi kamu ada boy kau. Dia aja orang main koa tu dulu. Jadi. Lelok dah boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lo celai, ikut terganti Batam, kita kembali ke Batam. Nasional kan ala kita bahas kok. Batam lo lihat. Bahas ngenek. Alun kapasitas awak ledo. Nah, khusus untuk dusana kita yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Nah, IKSB mengadakan kurban basamo. Jadi sampailah ke kita sampai nantaka itu. Jadi untuk Dunsana Suara Minang TV, baik itu Ikatan Kabupaten Kota yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Kalau nak ingin kurban basamo IKSB. Silakan. Jadi DPP IKSB dalam tahun 2023 khususnya 10 Zulhijjah sampai 1000 sampai rati sampai pelampe. Sampai 1000 sampai rati sampai pelampe Hijriah
membuka kesempatan untuk Dunsana Suara Minang TV yang ingin berkurban bersama IKSB. Ya. Nah, yang rencananya pelaksanaan kurban itu akan diadakan tanggal 29 Juni, hari Kamis. Kamis. Tampaknya di lahan yang insya Allah ya akan dibangun rumah gadang. Okay. Itu akan dilaksanakan di lahan Yayasan Pagaruyuang. Tampaknya di mana tuh Maus? Di kalau boleh awak menggambarkan ya seputaran Imperium itulah. Oh, seputaran Imperium. Seputaran Ledak kayaknya. Nah, lo jauh. Dari Tiban saya lah. Di muka Poltabes, bisa barang jalan Poltabes. Oh. Insyaallah mudah-mudahan. Dan rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis besok tanggal 29 pada sholat Id akan dipotong bersama-sama. Dan kini kok lah banyak aku ala baraiku aku cie 2 3 sampai 5 6. Nan ketum IKSB 2 Jawi. Ketum IKSB 2 iku sapi Jawi gua Jawi. Ndak kambing doang. Nah, tu Jawi. Jawi gua. Sapi itu Jawi. Kalau orang awak nyebut Jawi. Nah. Jadi ala ado 6 iku sapi atau Jawi dari ketum, kehar, sekum, bendum dan tokoh Minang. Dan bagi Dunsana Suara Minang TV, Pak Iskandar Yaakob kok, saiku aku mentan ketum, ketua umum IKSB. Dan bagi Dunsana Suara Minang TV yang ingin bergabung, nak takau Iko Jawi bisa bergabung Iko untuk 7 orang. Nah, Pak DPP IKSB masih menyediakan slot sampai untuk baik yang ingin berkurban dengan sapi maupun dengan kambing dengan biaya sebesar Rp3.500.000 per orang. Untuk Dunsana Suara Minang TV yang berminat bisa menghubungi Bendahara Panitia Apmawita di nomor 0811 7042 204. Dan untuk Dunsana yang ingin langsung mentransfer bisa ke rekening. Betul. Di kok paniana beko mau dikojo lah. Suruh saya hubungi panitia. Bukan, SMTV itu buang. Hubungan saya SMTV. Betul. Nah, dan SMTV beko akan menyalurkan ke IKSB. Sampaikan ke IKSB. Karena kita kan salah satu komponen masyarakat Minang yang tentu kita saling imbau saling ambau mambauan. Kababaya bahambauan. Kababurua kababaya bahimbauan. Kababurua bahambauan. Tabalik bona. Anu bisa mau berada ini kono. Nanti alai. Kan kita rencana akan wisata sejarah. Oh, betul. Itu perlu. Iku yang harus kita tahu juga kok ke Dunsana Suara Minang TV kok Maus. Kita rencana insya Allah Pak Pred, mudah-mudahan pemirsa ada yang berminat nanti ke depan. Salam mogo nawak cubo, paitur gua, pai jalan-jalan, itu foto-foto sih tuh. Sampai yang rancak-rancak, Fred gitu, Fred kata kan. Nah, kini kita mencoba mencari dari sisi lain sesuatu yang baru. Betul. Tetap ada foto-foto, tetap ada kunjungan destinasi. Tetapi kita lebih banyak atau bahkan hampir 100% perjalanan kita itu semacam tapak tilas. Sejarah Minangkabau. Sejarah perjalanan Minangkabau. Orang-orang kita tua dulu. Betul. Ke Malaysia. Jadi kalau dulu orang kalau tur singgah ke negeri sembilannya foto-foto saya di museum. Foto-foto tapi tidak tahu sejarahnya dong. Nah, kalau kini kita mencoba menggali surau tuonya, sampai rumah-rumah penduduk yang ada di situ, bantunya kita menggali sejarah kepada nenek mama yang ada di negeri sembilan itu. Dan kabarnya suku di sini agak berbeda sebutannya. Kalau informasi dari Prof Rosli Batanggo,
memang suku yang berlaku orang Minang yang ada di Negeri Sembilan atau bahkan secara umum di Malaysia yang memang sudah berakar dari dari zaman ratusan tahun yang lalu. Kok beda gua? Beda. Nyo ado ya orang Minang go. Takawa merantau. Tapi alah di zaman Orde Baru. Atau mungkin ya anggaplah di zaman Orde Lama gitu merantau. Betul. Jadi tidak masih di abad ke-19 atau abad ke-20 kita merantau itu pasti pakai suku kita yang asli. Tapi yang dimaksudkan dengan suku itu adalah suku terhadap orang Minang yang tahun 1300-an, tahun 1000 sampai ratusan turunnya ke daerah Malaysia gitu. Jadi sukunya berasal dari daerah asalinya. Jadi kalau suku aslinya tetapnya Paci inyo Caniago, Piliang, Tanjung, Melayu tetap ya. Tapi memang ketika inyo datang dari kampungnya dari mana? Dari Batu Ampa, dari Sungai Bua. Itu sukunya, suku Batu Ampa. Tapi bukan suku itunya, tapi daerah asal. Inyo awak nama Jaleng gini. Bisa kita cari sejarahnya di situ. Awak kiri-kiri ke SMTV sampai merantau. Jangan, nggak boleh ya. Nah, itu Dunsana Suara Minang TV, SMTV akan. Kita kenal tadi, kita mau reko Pak Pret. Seperti visi kita adalah ada nilai edukasi yang kita tumbuhkan terhadap orang-orang penikmat daripada SMTV. Nah, maka kita selalu memberikan sebuah terobosan-terobosan yang pada prinsipnya adalah tetap berurusan dengan edukasi. Nah, jadi itulah yang nanti salah satu yang kita buat. Jadi kapan perlu nanti jika itu sukses, kapan perlu kita sampaikan kepada SLTA, LCLTA yang ada di kampung. Biar taunya perjalanan sejarah Pagaruyuang itu, ya kan? Nyobain Pak Tilas tuh. Kasiaknya, Kamparnya, Jambinya, pastinya. Beko taruh ke Negeri Sembilannya, Maju Barang, Melaka kan? Sampai ke Kedah dan sampai ke Filipina. Karena Mindanao itu bahkan menurut sejarah yang magih namo Nagari Manila itu orang Minang. Lado Pak Pret bicara. Alun lah. Berarti tinggi ilmu dari Pak Pret. Kalau sejarah Minangkabau mahus tinggi dari Ambo. Awak baru dapat TikToknya 10 tokoh Minang yang berpengaruh di dunia. Dari zaman dulu ya. Termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, Manila. Bahkan yang di Mekah sekalipun. Betul. Syekh kita yang Syekh Al Minangkabawi. Sampai 10. Jadi makanya Wak tahu tadi itu. Dan cik lain Maos, kan kapatan kita waktu acara Apeksi. Kita kan sempat lo mengecek jo Pak Wawako. Wako Padang ya. Sejarah Minangkabau di Malaysia tuh lah dapat sumbernya gitu. Betul. Nan tawaran dari Dinas Pariwisata Kota Padang, kok harus kita sambut juga. Betul, iyalah. Nah, jadi kita Dunsana Suara Minang TV nan Salamoko hanya tahu di mana kampung Padang di mana Bukit Tinggi. Tapi sejarah Padang itu sendiri kan banyak juga ndak tahu. Nah, kami Suara Minang TV insya Allah juga akan berencana kerjasama ala disambut sama Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang dan siap membantu mencari titik-titik yang punya nilai sejarah, bantu Kota Tuwo, yang di Pasamudia, Palinggam, Pasagadang, terus termasuk Gunung Padang, betul. Termasuk sejarahnya Malingkundang, betul. Tapi cukup CSE Pareman dari Minang tuh jangan banyak mana, biarlah Malingkundang saya jadi Pareman. Ada yang baru apa tuh? Yang akan menjadi wisata cagar cagar budaya. Cagar budaya. Dunia. Cagar dunia. Pabrik Indah Ruang 1 yang paling pertama. Iya, betul. Mode yang diumilin soal untuk. Ikut juga sebagai informasi bagi Dunsana Suara Minang TV, UNESCO akan menetapkan pabrik Plan 1 Plan 1 dari semen Padang
menjadi cagar budaya dunia. Karena semen Padang kok memang semen tertua di Indonesia. Alun lah iya ke apa? Alun lah iya wak lah do. Apa wak lah iya lah do pabrik semen tuh kan. Nah, itu akan ditetapkan oleh UNESCO menjadi sebuah cagar budaya. Dan kabanyo Kapatang peserta Pekan Tani dan Nelayan Nasional banyak mengagumi plan 1 dari pabrik semen Padang. Karena memang mereka baru mengetahui. Kita aja orang Minang mungkin belum pernah ke situ. Belum pernah le do. Ikut tamu ala banyak bagudurun ke sinan. Mau tantar ya Pak? Iya, baca lah dia. Oke, selanjutnya dari Miria Dewina. Aiko ete ambo ko. Ko ete ambo ko. Beliau kini sedang di Makkah Al-Mukarramah, sedang melaksanakan ibadah haji. Selamat menunaikan ibadah haji untuk Tante Wiwi atau Miria Dewina. Mudah-mudahan salamai pulang bayi sehat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya amin. Terima kasih banyak Tante Wiwi dari Makkah ya. Dari Makkah Al-Mukarramah. Share kan yang lain. Share Tante Wiwi di kan banyak kok orang-orang Minang kok yang ada kini sedang haji kok. Kok ada bahasa kok Tante Wiwi di Makkah tuh kok ada suara Minang TV di Batam. Tontonlah sekali live mah ya. Selanjutnya dari Ibu Nurmalinda Caniago. Assalamualaikum Pak Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu SMTV Solo. Muaro Paneh, Muara Hot hadir. Kok Muaro Paneh kok? Agaknya kembang-kembangkan sedikit kok. Sudah itu dari Iyas Pawa Village Manyimak katanya. Pak PJ siap. Salah saya nang Kapatang Pak PJ. Kami agak nagas deh kok. Nomor rekening kali tahu nak. Pak PJ nomor rekening kami kan lah tahu nak. Mahos lah, kamahos lah, ada kambo. Dari Al Badri Panai. Wah, Pak Al, assalamualaikum. Pak Os semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Al kok rencak kok diajak ke nyok Katam dan nyok Malaysia kok. Alhamdulillah. Ala Katam Malaysia. Katam nanya tuh. Cocok juga berarti kok. Pak Ilyas langsung dijawe aman tuh je. Aku ada nama. Salam kembali. Salam kembali Pak Oscar di Jawa. Betul. Jadi kita sampaikan Pak Oscar. Nanti kita jika memang dimungkinkan lah setel sadonyo, kita akan mencari jajak-jajak perjalanan rantau orang Pagaruyung sampai ke tiga negara ya. Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, Filipina. Tapi assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ketua Tanjung Kota Batam. Ya. Ketua Tanjung enggak? Ketua Tanjung. Alhamdulillah. Gagana Ketua apa doa? Doa. Ami minta maaf, kami berdua nak dir datang dah. Tapi dia yang lain. Ganti-ganti. Oke. Nah, jadi pada silakan pada sudah. Alah beralek kan? Alah, oke. Jadi Pak Oscar, kita akan mencoba napak tilas perkembangan perjalanan sejarah Minangkabau. Perkembangan sejarah Pagaruyung Minangkabau yang merantau jauh-jauh. Ya, awak coba paling jauh Filipina dulu. Malaysia lah awak yang paling. Awak coba Malaysia lu. Bekolah salah saya Malaysia baru tabang ke Filipina kok. Kan perlu tuh contoh. Presiden wanita Singapura. Pertama Singapura. Turunan Minang. Presiden pertamanya pun keturunan Minang. Iya. Nah, jadi enggak kok yang wanita maksudnya. Iya. Nah, yang presiden pertama Singapura orang Minang. Presiden wanita pertama Singapura pun orang Minang. Jadi artinya apa? Kita perlu mencoba menggali sejarah. Betul. Kok sampai di situ? Di masa sejarahnya dulu. Iya. Itulah makanya kita sebut wisata kita itu nanti adalah wisata sejarah dan edukasi. Betul sekali, Maos. Kita akan bukti apa tuh? Lanya sampai deh Pak Al Badri kok. Pak. Ayo kita tunggu di Malaysia Pak Os. Lah gayung basambui kok. Ya, tenang Pak Al. Pak Al yang menghandle transportasi selama Malaysia. Amin. Kalau gitu kan sisi dokumenternya. Iya.
Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Jadi di Sanak Suara Minang TV, itulah dua program dari Suara Minang TV yang akan menggali kembali sejarah Minangkabau di rantau. Ya. Karena memang yang orang tahu kan, oh Negeri Sembilan itu Minangkabau. Iya, tapi sejarahnya kan enggak tahu. Seperti apa orang tuh? Titik-titiknya. Titik-titik di mana? Surau-surau tua. Surau-surau tuanya. Terus kuburan-kuburan para keturunan Paguruyang. Harus kita cari. Karena kebetulan beliau tuh Profesor Dato Rusli itu adalah generasi Kampe. Iya. Jadi di Sanak Suara Minang TV, mudah-mudahan insya Allah yang berminat bisa menghubungi kami Suara Minang TV. Kita sama-sama wisata sejarah dan edukasi, mencari baa sejarah Minang. Betul sekali Maus. Oke, dari Afri Ye Henry Yodina, sukses Minang TV, selalu mengudara, salam sehat Paos. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Oke. Kalilia Batam Dental Care. Iko Bu Dokter. Apa tuh? Ya? Bu Dokter kok. Iya. Kalila Batam Dental Care. Ibu Dokter Batang yang kita podcast kok. Betul, sukses Suara Minang TV, semangat selalu Pak Os. Iya, terima kasih banyak. Jadi kayaknya Bu Dokter bisa juga kok kita buatkan program. Nah, aman tuh. Nah. Kalau nan berbicara utakmu banyak saya dibuat. Masalahnya pitihnya ada tidak kan? Iya. Kadang kan semua butuh modal ya nak. Kadang semua butuh. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kayaknya memang tidak ada masalah di Batam. Tidak ada masalah. Kan kita lama kota tadi. Karena tidak ada yang mengaluh. Tidak ada yang mengaluh ada. Atau Dek Lalita mengaluh. satu dan kedua mereka. Karena memang gini kan, akses orang terhadap media informasi itu cukup cepat. Capek. Jadi kadang-kadang gini gue bisa mau WA langsung ke yang bersangkutan. Ya kan. Jadi agak ndak terlalu peralubana mungkin menulis di siko. Betul sekali. Nah, tapi tetap jika ada yang punya kendala, kita tetap menerima semua saran, informasi, keluhan atau apresiasi. Betul sekali. Terhadap sebuah pelayanan instansi, baik itu di oleh swasta maupun oleh pemerintah sendiri. Pemerintah itu sendiri. Jadi di Sanak Suara Minang TV tidak terasa hampir 60 ini. Hampir 60 ini kami menemani Dun Sanak Suara Minang TV dimanapun berada. Ya memang dek orang ramilo di muka agak baralek. Nah, kabarnya kita diundang kok. Allah tadi. KPK 2 kali lo nak. Sakan lo ada ketua. Sakan awaknya ketua. Ada ketua sekarang. Selamat kepada suku Tanjung Persatuan apanya? PSTB Persatuan Suku Tanjung Batam. Yang telah dilantik semalam di Keprimol ya. Oleh Pak Amsakar atau siapa ketua? Yang dari Jakarta. Oh dari DPP ya. Ketua DPP PSTB Jakarta. Mantap. Selamat. Semoga amanah. Amin. Dan semoga ada celai. Apa tuh? Jangan jadi dua lah suku Tanjung. Kenapa das? Banyak gini dan dua kan betul kan? Cie lah nak padas ya. Jangan banyak pacar-pacar nak. Oke, pemirsa Suara Minang TV, memang banyak hal yang perlu dan kadang-kadang perlu kita pengunjian di siko. Iya, pasti. Dari tadi kita lah mengunjian air. Iya. Karena memang dalam 1 minggu terakhir dan yang diawali dengan sebuah kasus pecahnya pipa utama yang ada di Keprimol itu meradang masyarakat yang ada di jalur-jalur yang memang betul. Batam Center, Nagoya. Kita berharap kepada pihak terkait capek memberikan solusi. Betul sekali. Terus yang kedua, adojo heboh persoalan air, memang pasokannya yang kurang bagus. Di daerah-daerah tertentu. Tekanan itu biasanya. Betul.
Dan yang terpenting, ko mohon maaf kalau gua awak lah mengalur ya. Bak waktu putih Fred. Saminggu kuning. Saminggu kuning. Betul awak sengaja membeli bak yang fiber itu, yang memang mobile bisa dibuka-buka lah. Tidak awak tanam dah. Jadi pemberasihannya lama gitu. Nah, saminggu kuning. Ciri air itu. Kualitas produksi airnya yang itu perlu juga. Apakah itu dampak dari segala perbaikan? Walau alam. Mereka lah yang. Tapi yang jale kepada PT Spam Batam itu adalah keluhan-keluhan dari itu konsumen. Itu fakta. Tapi nak tahu aku air tempat Fred dah. Aku nak tempat Ambon dak dah. Nak berasih. Berasih. Ndak kuning dah. Lillahi ta'ala. Ndak kuning aja tempe Ambon. Bukan. Bak ndak ada. Bak pun ndak kuning. Hebat tempe Fred. Nah, tapi memang bukan hanya Mao saja. Harusnya ikut menjadi perhatian bagi PT Spam Batam. Jadi kalau yang namanya menghasilkan produksi air yang kualitasnya bisa diminum itu kan alun tantu juga. Betul. Sementara masyarakat banyak mengeluhkan karena tekanan air kurang atau air kuning, kualitasnya berarti. Kalau pasokan air yang kurang bisa jadi karena tekanan. Betul. Atau memang ada gangguan perbaikan. Betul. Tapi kalau kualitas di air kuning itu yang harus menjadi perhatian khusus bagi pengelola air bersih di Kota Batam. Berikut tadi kita baca cerita nasional. Mambang Gunjiang, AHY sama Puan Kita berharap kepada seluruh pemirsa Suara Minang TV, apakah itu pendukung Presiden A, pendukung Presiden B, atau Presiden C, jadi kita cari sisi positif saja dulu. Jangan berspekulasi sehubungan dengan itu. Kalaulah kita berspekulasi macam-macam, rusak hati kok. Rusak hati langsung. Rupanya kau dah edi dah. Tak kajuit surang. Ala cukui nan 2019 itu terjadi perpecahan. Menjadi pelajaran. Kita ambil itu sebagai suatu hal yang positif saja. Dua tokoh muda sama-sama anak mantan presiden, sama-sama pemimpin partai, itu Basuwo berarti bisa menyejukkan kondisi nasional. Kan? Paling tidak meredam. Paling tidak meredam arus bawah. Baso kita go nyola damai dia teh. Jadi kita tidak usah cakap-cakap. Dan kita terbawa arus. Betul. Apalagi sampai putus hubungan persaudaraan. Betul. Persahabatan. Nan sadara saya lagi baca kak. Apalagi nan orang luar. Cuman kalau awak pribadi memang berharap kau dapat yo 3 calon lah. Kalau bisa 3 calon. Jadi ada pilihan. Betul. Ada opsi wak. Ada opsi. Nak memilih yang pintar. Karena lah ada bayangan dari. Betul. Kalau nan pintar iko orangnya. Kalau nan pejuang iko orangnya. Kalau nan celai nan tenar di media sosial iko orangnya. Kita tidak sabit nama dah, tapi clue saya nak kita sabit. Jadi terus tadi alai ngajukan masalah profesional terbuka. Jadi patanggo banyak wak mandape apa namanya tipu anak muda. Lah minta talu Oke. Patanggo sebelum keluar keputusan MK. Ribu-ribu orang. Naribu caleg. Awak biasa sih. Awak ada caleg kemana? Awak ada caleg kemana? Ya, itu. Bakok seandainya mereka yo kalau tertutup mungkin awak mundur Pak. Awak mundur. Iya kan? Karena yang memang banyak prediksi-prediksi. Banyak analisa-analisa. Kalau awak caleg pula yang mengajukan yang mengajukan ke MK itu tentang keputusan proporsional terbuka itu
Dasarnya aduh juga logika. Aduh, memang. Iya kan? Memang. Oh, kalau pret mencaleg, terbuka proporsional. Iya. Tentu BT harus banyak keluar. Pasti. Menemui konstituen, mencari suara, Mencari bla, bla, bla. suara. Dengan harapan yang baik-baik kan begitu Iya. kan? Nah, banyak BT keluar. Banyak itu keluar. Kosnya tinggi. Kosnya tinggi. Itu juga menjadi salah satu faktor orang tuh menuntut jadian profesional Tertutup. Jadi menekan kos. Menekan kos. Cuma tentu yang akan duduk tuh orang-orang dake. Ya, kalau profesional tertutup itu sisi negatifnya. Ada sebuah asumsi. Memang Ledo menjamin kalau seandainya tertutup, itu tidak ada betul keluar. Tidak bisa juga. Money politik. Betul. Itu Jadi, beberapa minggu lalu kita jadi bahas. kita beri apresiasi lah kepada MK. Betul. Yang telah menolak gugatan tersebut sehingga seluruh seluruh gugatan itu ditolak secara 100% oleh MK itu. Betul Sehingga sesuailah dengan keinginan masyarakat itu secara Betul umum sekali. khususnya para caleg ya. Jadi ada terakhir dari Indra. Itu mengenai ayat tadi. Oke, aja. Pikiran positif saja awak host. Ya betul. Mungkin mereka berusaha lebih baik ke depannya. Betul. Amin. Mudah-mudahan kita memang tetap berpikiran positif Pak Betul, Indra. betul. Tapi yang jale kita hanya menyampaikan apa yang menjadi keluhan. Dan kita Apa tetap yang mendukung lagi viral. apa yang lagi viral. Dan kita tetap mendukung apapun upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Benar. Khususnya hajat hidup kurang banyak. Betul. Oke. Listrik, Iya. air, Transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan. Itu yang paling penting. Itu perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Oke, pemirsa Suara Minang TV, 60 menit lebih kurang kami berdua Jofred Bagunjiang. Awak beko agak hilang lo stena. Ya. Kan lena. Bagunjiang gitu dalam rangka membicarakan hal-hal yang memang lagi viral Di baik Kota di Kota Batam maupun secara nasional. Secara prinsip kita sebagai masyarakat mencoba berpositif saja terhadap berbagai macam hal yang terjadi di tengah di kehidupan kita di Kota Batam atau yang terjadi di Jakarta. Oke. Dusana Suara Minang TV, sekali lagi tidak lupa kami selalu mengajak kepada pemirsa Dusana Suara Minang TV dimanapun berada untuk selalu subscribe, follow, komen, dan share sebanyak-banyaknya akun fanpage Suara Minang TV dan juga channel YouTube Suara Minang TV dan ada lagi akun Instagram @Suara Minang TV dan juga TikTok @Suara Minang TV. Aduh celai. suaraminangtv.id website kami Suara Minang TV. Oke, sampai di siko dulu Dusana Suara Minang TV. Kami menemani Dusana Suara Minang TV sadonyo dan kita basuh kembali di program-program selanjutnya. Insya Allah. Ambo Safril Yubaha dan Ambo Fred Azwansa pamit undur diri dari ruangan Halo Warganet. Kami ucapkan Suara Minang TV, suara orang Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalun. Oke.